Kembali lagi di Markas Podcast. Kali ini kita akan membahas mengenai pertandingan yang baru saja selesai antara Indonesia melawan Myanmar di Piala AFF. Kembali ditemani oleh narasumber kita yang sangat amat ambisius, Bung Adi. Ya, Terima kasih Bung Adi. Ya. Bung Adi, kita kan setelah menonton barusan ini kan Indonesia melawan Myanmar. Ya. Myanmar sebagai tuan rumah di Piala AFF, dan ini adalah match perdana dari kita sendiri ya. Indonesia mampu menang 1-0. Ya. Tapi kalau menurut saya permainannya itu sangat amat kacau. Ya. Karena basic benar-benar bisa kita lihat sangat under. Menurut Bung Adi gimana? Ya, seperti bilang Bung Tangkas tadi, kita lihat juga mungkin penonton dan netizen pecinta sepak bola Indonesia. Ya. Apa namanya? U22 yang Hmm. dipakai dari pelatih kita STY. Ya. Terlihat sekali bahwa ini masih sangat amat uji coba. Seperti gitu ya? Ya, sepertinya uji coba. Ya, kalau dibilang regenerasi ya boleh lah regenerasi. Tapi ini regenerasinya kayak kalau kita patokan ke senior, Ya. ini Jauh. tingkatannya jauh Iya, sekali. Kita lihat, kita ulas dari pertandingan barusan waktu melawan Myanmar. Visi misi kita sangat terlihat tidak jelas. Tidak jelas ya. Ya, tidak jelas. Karena apa? Yang pertama adalah operan salah, mau menerobos atau mengumpan masih ragu-ragu, kontrol bola salah. Jadi terlihat sekali lini tengah kita tidak berperan aktif. Amburadul. Iya, amburadul lah kita bilang di pertandingan melawan Myanmar tadi. Ya, walaupun secara statistik penguasaan bola kita menang lah 58 berbanding dengan 42. Tipis lah. Terus dari on target, on shot target itu kita cuma menang juga 4 kali on target, sedangkan Myanmar 3, sedangkan tendangan yang mengarah ke off target itu kita jauh menang 5 berbanding 2. Sedangkan corner kita menang jauh juga 10 berbanding 3. Nah, dari statistik itu terlihat kita lebih menguasai sedikit ya, sedikit tipis. Dan mungkin ini efek dari baru terbentuk, masih ada keraguan, masih ada saling kayaknya kurang percaya diri mungkin anak-anak yang masih muda ini. Untungnya kita diberikan peluang dari Tuhan ya. Kita bisa mencetak 1 gol itu dari lemparan, bermula dari lemparan ke dalam. Itu dicoba untuk disundul sama Kade Arel, tapi tidak berhasil. Akhirnya itu diumpan kepada Asnawi, dan akhirnya Asnawi dengan syutingnya mampu menembus gawang dari Myanmar. Ya, awalnya bola deflektif lah dibilangnya. Bola kemelut. Iya, bola kemelut. Bukan deflektif, kemelut. Terus bolanya keluar di kaki Asnawi. Langsung syuting. Kade Ariel dapat mengumpan dia. Oh, dapat nyontek ya, dikit. Dapat nyontek dikit ke Asnawi, langsung disyuting oleh Asnawi dan gol. Terlihat ya, kalau di babak pertama kita lihat sendiri bahwa hancur lebur sama sekali. Hancur lebur, tidak ada visi misi, bagaimana kontrol bola, penguasaan bola kita tidak ada, hanya terus long. Ya. Jadi Myanmar menyerang, kita mampu potong, habis itu long. Tidak mulai dari bawah ke tengah ke depan, itu langsung long. Ya. Langsung diberikan kepada Akan Kakak atau Hoki Caraka atau ke Mario Ferdinand. Nah, setelah masuknya di babak kedua terjadi pergantian, Rafael Strike masuk, Asnawi masuk, setelah itu Victor Detlan masuk, mulai ada perubahan ya sedikit lah. Jadi penguasaan bola kita mulai teratur. Namun sayangnya masih ada beberapa pemain-pemain muda kita kurang memaksimalkan peluang, kurang memaksimalkan bagaimana percaya diri untuk menguasai pertandingan. Gitu. Melihat permainan Rafael Struijk yang masuk di babak kedua,
Itu bagaimana, Bu? Adanya Rafael Strike di babak kedua Hmm. membuat motivasi ya, mental kita semakin meningkat mungkin. Oh, pengaruhnya di tim Pengaruhnya ya? besar. Kita lihat juga kontrol bolanya sungguh luar biasa, Iya, iya, body iya. balance-nya sudah luar biasa, tapi sayangnya tidak ada yang membantu. Iya. Ya kan kita lihat Ferdinand dengan Rafael Strike yang hanya itu aja yang hidup. Ya selain selebihnya itu ya kurang lah saya lihat. Munculnya kedua itu baru ada kita beberapa serangan yang mematikan ke lini pertahanan dari Myanmar. Jadi ngaruh ini sebenarnya Rafael Strike masuk. Coba kalau sini berandai-andai lagi ya. Ada Ivan Jenner satu udah lumayan lah untuk melawan Myanmar. Iya, benar-benar. Ya, Untuk menjadi gelandang penangkut air ya. Ya, gelandang di tengah itu. Kita memang di tengah itu kurang banget. Hancur memang. Terus kalau di sisi kanan kan ada Arhan tuh. Iya, ada Arhan. Nah, ini terjadi formasi baru lagi di mana ada pertukaran antara Asnawi dengan Arhan. Biasanya Arhan yang ada di sebelah kiri, Asnawi ada di sebelah kanan. Sekarang gantian posisinya. Asnawi ada di kiri, Arhan di sebelah kanan. Jadi, mungkin ya kita bilang seperti tadi, masih mencoba-coba kayaknya STY. Bisa diganti gitu ya? Kanan kiri gitu kan? Iya, bisa diganti. Sebenarnya kan Arhan kan kidal sebenarnya. Arhan sebenarnya di kiri dia posisinya, sedangkan Asnawi di kanan. Asnawi di kanan. Ya, mungkin taktik ya, mungkin ini yang namanya taktiknya STY. Oke, jadi yang buat gol adalah Asnawi. Dari skema pertandingan itu sampai terjadinya gol itu saya rasa keberuntungan sih. Iya, jadi dari lemparan ke dalam senjata pamungkas kita ya, dari Arhan pertama membuat sebuah peluang kemelut di depan gawang dan akhirnya mencetak gol. Kalau dari keseluruhan permainan itu, kalau saya dapat nggak kita peluang sebenarnya? Kalau dari skema permainan, peluang yang saya lihat itu dari skema itu tendangan dari Rafael Strike yang mampu ditepis oleh di babak kedua. Selebihnya kalau di babak pertama Myanmar yang peluangnya ada yang ngebandor tiang, gawang, terus ada yang mampu ditahan oleh backnya kita. Di akhir-akhir pertandingan juga kan Myanmar mulai melakukan membangun serangan yang hampir terjadi sebuah gol. Yang untungnya mampu ditahan oleh Ferrari, tendangan dari jarak jauh pemain Myanmar. Kalau dari kacamata saya sendiri ya, itu sangat mendasar sekali kekurangannya. Ya, jadi passing, kontrol bola, dribbling. Ya, jadi kelihatan sekali dribbling pengen cepat-cepat ke depan bolanya tapi hilang tiba-tiba di depan. Nggak ada visi di situ, nggak ada misi. Nggak ada visi, mengandalkan lari, fisik, nggak lihat kanan kiri. Ya, main terobos gitu kan. Main terobos. Jadi habis tenaga udah hilang. Dan untungnya Myanmar hampir sama permainannya seperti kita. Sama. Jadi makanya peluangnya hampir sama. Jadi inilah permainan ASEAN sebenarnya kan. Inilah yang diharapkan Bung Toel mungkin Bung Cole ya, menggunakan pemain kita lokal. Pemain lokalnya jauh memang kalau dibandingkan dengan senior kita. Ya, jadi seperti awal-awal ya saya nonton. Awal-awal saya nonton, ekspektasinya kita kan, kayak senior nih. Ya dikit-dikit lah, nipis-tipis, tapi ternyata saya nunggu 15 menit pertama, mungkin belum. 30 menit udah sampai babak pertama memang sama sekali tidak ada perubahan sama sekali, permainan kita mati. Kacau ya. Kacau. Ya kalau kita lihat ini banyak PR nih, STY. Banyak banget PR. Kalau kita mau lolos ke final ini sungguh luar biasa PR dari STY. Iya. Kalau saya pikir-pikir ini masih ada ya peluang untuk melawan Laos ya, masih ada pembelajaran lagi kalau menurut saya. Kalau masih stuck sama, kalau lawan Laos seperti ini, lawan Vietnam hancur lebur kita. Iya, kalau lawan Vietnam udah jangan diharap. Dari segi permainan Myanmar bagaimana menurut Bung Adi? Kalau Myanmar kita ibarat 11-12 lah kayak kita. Dia juga kehilangan bola, kontrol bola juga kurang. Jadi belum punya visi misi untuk bagaimana caranya menyerang.
penyerangannya mudah dipatahkan oleh Iya. pemain-pemain belakangnya kita. Cuman di babak pertama dia lebih tenang daripada Indonesia. Dia lebih di awal-awal di awal-awal karena dia melihat situasi Indonesia yang tidak bisa membangun serangan dengan maksimal di tengah. Iya benar-benar. Jadi dia mencoba untuk menguasai lapangan di tengah, ya optimal sih optimal, tapi kurang untuk Myanmar. Jadi di tengah mau nyampe ke lini depannya Myanmar sudah dipatahkan oleh timnya kita. Nah sayangnya timnya kita nggak mau membuat sebuah skema permainan dari tengah ke depan lagi, langsung long ball. Kalau menurut saya sih bukan nggak bisa. Iya nggak bisa karena udah basic yang tadi. Ya. Passing, kembali basic. Ya passing salah, kontrol bola salah. Ya, jadi harus kayak gitu long. Takut kecuri lagi kan bolanya, langsung long gitu. Kalau main bawah dia susah. Kecuri pemain lagi. Karena salah passing. Iya, salah passing, salah kontrol bola. Dribblingnya jelek lah, ya kan. Jadi kayak masih bingung. Jadi masih kayak bingung, panik gitu. Mau ngoper nggak, mau nerobos nggak gitu, masih bingung kayaknya pemain-pemain kita. Di babak kedua baru mulai ada sedikit peningkatan. Ditambah lagi ada Rafael Strike ya. Rafael Strike. Yang paling enggak lebih tajam lah. Ya, lebih bisa tenang lah menguasai pertandingan. Kita lihat juga babak kedua setelah digantinya Marcelino dengan Ronaldo Kuate, mulai kita hancur lagi. Karena Rafael Strike sendiri enggak ada tandemnya. Sedangkan Kuate dikasih sayap kiri. Jadi mulai tengah ini bingung. Mulailah makanya Myanmar Marcelino diganti sama Arkan perannya diganti sama Arkan Fikri di tengah. Iya, diganti dengan Arkan Fikri. Jadi mulai bingung. Dan enggak jalan kan? Enggak jalan ya. Makanya Myanmar bisa menyerang akhir-akhir babak kedua. Kalau sebenarnya instruksi enggak ada bertahan itu sebenarnya. Enggak ada. Buktinya kita mulai menyerang-nyerang juga kan. Cuma sayangnya nggak ada kesempatan untuk menyerang karena di tengah udah mati. Tuh. Kurang gini kalau kembali lagi nggak ada tandem untuk menyuplai bola ke depan. Iya, peran Marcelino digantikan Arkan Fikri itu belum maksimal. Belum optimal lah. Enggak maksimal perannya diganti itu. Oke, dengan situasi seperti ini kita unggul 1-0. Jadi kita memperoleh 3 poin. Ya, dengan permainan kita yang seadanya seperti ini, ya kira-kira prediksi Bung Adi, mampukah kita untuk melenggang ke kalau saya kurang yakin ya. Atau mampu nggak menang di setiap pertandingan? Apalagi kita melawan Vietnam loh, setelah Laos kan. Ya. Laos, setelah itu Vietnam, terus Filipina. Nah, ini pertanyaannya, mampukah sampai mana nih? Mampukah menang ke semuanya, apa mampu menang atau lolos di grup? Ya lolos lah bilang. Nah, kalau lolos di grup kemungkinan masih ada. Masih ada ya. Ya, karena kita akan menunggu pertandingan melawan Laos. Kan kalau Laos kita bisa menang, misalnya kalah lawan Vietnam, seri lawan Filipina, ya udah lolos kita. Peringkat kedua bisa ya. Ya, peringkat kedua kan lolos 1 dan 2. Tapi kalau menang setiap pertandingan itu susah karena Vietnam di pertandingan ketiga melawan Vietnam. Dengan kualitas kita seperti ini susah untuk melawan Vietnam. Kita tahu sendiri Vietnam menurunkan skuad terbaiknya di ajang AFF ini. Kecuali perbaikannya nanti ya maksimal dan optimal. Jadi bisa berjalan lancar. Iya, berjalan. Artinya taktikal dia, bagaimana penerapan dia STY dengan pola permainannya 3-4-3 yang biasanya dia pakai, kalau itu optimal, ya bisa lah. Bisa mengimbangi kalau menang tuh ya keberuntungan aja. Mengimbangi lah Vietnam ini bisa. Tapi kalau masih stuck kayak tadi lah, kayak babak pertama apalagi udah bisa kacau. Yang saya takutkan apa? Kenapa? Bagus kita lawan Laos, menurunkan Rafael Strike, menurunkan Ferdinand, Victor Detan kita masukkan, Asnawi masuk, yang bagus lah kita bilang. Di babak pertama mampu mengimbangi Laos atau mampu menang. Di babak kedua saya takutnya keteteran lagi. Karena ini kan kompetisi. Jadi setiap 3 hari kita akan bertanding. Jadi stamina pasti STI memikirkan stamina. Jadi takutnya saya nggak ada lagi kedalaman skuadnya kita, nggak ada penggantinya yang sepadan lah. Contoh kayak tadi digantikan Marceng, hilang bola. Terus Rafael Strike nggak ada, hancur lini depan, nggak ada suplai bola. Nah, seperti itu yang saya takutkan. Jadi memang kedalamannya kita kurang lah untuk
di skuad U22-nya ini. Oke. Peran kiper kita gimana tuh tadi Bang Edi? Peran kiper kita ya lumayan bagus. Adanya penyelamatan dari kiper kita itu antisipasinya lumayan, tapi belum ada serangan yang sangat mematikan dari serangan Myanmar. Jadi Ya karena nggak kelihatan ya, karena kita belum pernah diserang yang benar-benar tajam gitu kan. Jadi cuma yang lebih kelihatan kan yang membentur tiang itu aja. Oh iya di babak pertama. Jadi di babak kedua masih belum kelihatan lah. Di babak kedua itu praktis kayaknya nggak ada deh. Iya, nggak ada serangan mematikan. Nggak ada serangan mematikan sama dengan apa namanya. Jadi udah keburu dipatahkan di lini pertahanan kita. Kalau menurut saya pertahanan kita itu bagus. 3 backnya kita. Siapa? Doni Tripamungkas, Kade Arel dan Ferrari itu bagus. Bagus lah di pertahanan. Cuma tengah kalau saya kurang banget tengah. Tengahnya apalagi depan. Iya. Setelah Rafael Struijk masuk, baru ada kelihatan perkembangan. Ya di depan ada suplai bola. Ada perkembangan positif kan gitu kan. Nanti lawan Laos kira-kira yakin nggak kalau Struijk itu masuk? Kalau saya yakin masuk jadi starter. Ya jadi starter. Mungkin kenapa Rafael Struijk dimasukkan ke babak kedua, mungkin dari menjaga kondisi fisik ya, kan baru datang. Jet lag deh. Ya mungkin. Baru kemarin datang terus langsung dimainkan. Susah. Ini masuk di babak kedua dan optimal masuknya Rafael Struijk di babak kedua. Jadi pasti kan merubah penyerangan kan. Ya, merubah skema permainan lah. Jadi saya yakin di penampilan waktu lawan Laos, Rafael Struijk pasti dipasangkan dari awal. Oke. Ya semoga Indonesia bisa lah. Artinya paling tidak bisa Sintayong terutama bisa merubah semua itu pada saat melawan Laos. PR banyak. Ini bagi saya sih sebenarnya lawan Myanmar ini adalah kemenangan yang beruntung. Karena golnya pun beruntung. Ya, gitu. Bukan dari skema permainan. Jadi dari ada bola mati kan, bola lemparan. Ya senjatanya kita lah. Ya memang senjata kita, tapi satu senjata dari kita. Tidak skema gitu kan. Iya. Karena sebagian besar skema kita selalu hancur. Iya, karena enggak ada visi. Visi bermain tuh enggak ada. Visi enggak ada, terus kesalahan banyak sekali basic. Banyak fatal. Tadi saya sempat waktu live reaction itu sempat mengatakan saya menonton pertandingan ini seperti menonton Liga 1. Iya kan? Seperti Liga 1. Karena yang biasa saya ngelihat, ya saya nggak nyebut klubnya ya, apapun siapapun itu klubnya, pokoknya semuanya hampir sama seperti itu mainnya. Nggak karuan-karuan gitu loh, nggak ada skemanya, apapun nggak ada. Nah setelah saya melihat permainan dari timnas senior kita, jauh. Itu baru ini yang namanya visi misi ya kan. Sintayong membawa perubahan kan. Terus pemain-pemainnya dari segi kontrolnya dia bolanya, basic dasarnya oke gitu lah, udah kelihatan. Passingnya bagus ya kan, passing bagus, terus akurasi pas, umpannya keren gitu kan. Jadi dribblingnya mantap, tahu di mana akan bola itu jatuh, tahu akan di mana posisi pemain itu akan tepat berada di bola, itu udah tahu. Jadi akurasi lah. Seperti tadi cuma mengandalkan speed dan power ya kan, tapi nggak karu-karuan. Mengandalkan fisik itu. Kita bandingkan dengan yang namanya Verdong. Waktu gol kedua kita di lawan walaupun Arab, dia lari tapi kan dia masih, artinya dia kontrol bolanya pas, artinya mampu menahan dribblingnya bagus sampai akhir dia passing ke Marcelino, akhirnya Marcelino kalau tadi pengennya mungkin kayak Verdong tapi udah keburu jauh bolanya, jauh jadi disikat sama musuh kan gitu. Jadi kalau cepat disikat jadi kehilangan bola banyak loh pemain-pemain. Saya lihat gelandangnya kita kehilangan bola, jadi sering kehilangan bola, jadi langsung dihantam sama pemain Myanmar, jadi kemelut akhirnya. Untungnya pertahanan kita ya solid. Sebenarnya kalau menurut saya bukan solid sih, karena Myanmar aja yang nggak tajam penyerangan gitu kan. Iya. Jadi mereka Myanmar juga saya lihat kebingungan sampai di kotak penalti, dia bingung mau ngapain ini. Mau umpan, mau syuting, dia bingung, makanya mudah dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Iya.
sama-sama bingung lah ini. 11-12 Iya, lah. Kalau dari 11-12. segi level dari segi pertandingan tadi juga 11-12. Baik, jadi begitulah ASEAN. jadi kan kelihatan kan kualitas SEA Games. Kualitas SEA Games, kualitas Asia Tenggaranya kita sampai ASEAN, mana? Ya, ASEAN-nya kita sampai mana? Ya, seperti ini. Iya. Menurut saya ya, Ya, menurut saya. ini aslinya Asia Tenggara gitu. Beda lagi dengan kan ya kalau Thailand kita kan belum ketemu cuma Thailand lebih baik lah. Buktinya dia menang lawan Timor Leste banyak gol kan. Banyak gol. Ya. Yang ada yang mengalami penurunan saya lihat Malaysia. Ya. Malaysia kemarin ditahan imbang 2-2 dan hampir kalah lagi. 2-1 akhirnya mampu mencetak gol. Kamboja udah lagi naik-naiknya dia. Oke, Bung Adi, ya. Semoga Indonesia masih bisa berubah untuk melawan Laos nanti. Ya, saya harap dan ya memang kalau regenerasi ya memang ya inilah regenerasi awal dari regenerasi. Kalau mau dibilang ini regenerasi ya, ya belajar dari sinilah. Ya enggak ada, kita jangan menyalahkan PSSI atau pihak manapun kalau ya kitanya yang jangan berekspektasi terlalu tinggi. Inilah U22-nya kita. Ya, yang mau kita regenerasikan. Ya, jadi kalau kita tidak ada regenerasi seperti ini, kita tidak akan tahu bagaimana kelanjutan kita di masa depan. Ya, apalagi banyak yang berstatement bahwa stoplah naturalisasi gitu. Nah, sekarang buktinya lihat. Ini lokalnya kita. Ya. Masih perlu kan naturalisasi? Perlu banget. Ya, gitu. Jadi, ayo kita sebagai penikmat sepak bola, ayo kita berpikir cerdas. Iya. Ya, demi timnas nasional ya. Dan saya harap kita memang permainan buruk, kritik boleh, tapi jangan over. Ya, jangan bully, jangan over lah. Oke, kita kritik membangun. Seperti contohnya kita bilang ini jelek memang. Ya, ini jelek memang. Ya. Makanya saya bilang banyak PR untuk STY. Dan bukan bukan STY juga. Tolong di pihak-pihak klub yang punya klub, ayo belajar, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama biar bisa membangun Indonesia menjadi sepak bola yang kualitasnya jauh sebenarnya di atas. Gitu. Di atas ASEAN. Iya. Kualitasnya kita, apalagi kita adalah penonton atau penikmat sepak bola yang paling fanatik di dunia. Iya. Ya kan? Mengalahkan Inggris, menyamai Inggris, menyamai Argentina. Salah satu di dunia. Fanatik sepak bola. Oke, Bung Adi, terima kasih atas komentarnya. Luar biasa ini. Semoga kita tetap mendoakan Indonesia supaya jauh lebih baik. Pasti. Waktu kedepannya nanti lawan Laos, Vietnam apalagi. Kita ada tambah di lagi Filipina. Tambah lagi di Filipina. Semoga bisa lolos grup. Ya, semoga bisa lolos grup. Dan seperti kata pengurus PSSI, tidak ada target. Ya kan? Tidak ada target. Jadi kita oke. Pak Menpora minta juara loh. Ya, Pak Menpora udah lihat, mungkin Pak Menpora nonton. Ya, dari segi permainannya. Kita PR kita masih banyak ternyata ya. Oke, Bung Adi, terima kasih. Sekian dari kami. Ya. Semoga Indonesia bisa lanjut terus dengan dukung terus Indonesia. Dukung terus. Mau berapapun dukung terus. Oke, ciao.